Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini pada kesempatan ujian akhir semester dengan mata kuliah jaringan VoIP kelas IFN 51. Nama saya Ujang Kamun dengan NIM 220401010212 jurusan PJJ Informatika dengan dosen pembimbing Bapak Ambros Makunsulto Mekeng STMT. Pada Universitas Siber Asia Unsia Jakarta tahun 2026. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menggambarkan, menguraikan, menjelaskan daripada gambar berikut ini, di mana di sini ada monitoring application, ada QoS monitoring, ada monitor, ada monitored object. Model monitoring eh, QoS ya terdiri dari 4 komponen, terutama yang bekerja secara berurutan untuk mengawasi dan mengevaluasi kualitas layanan jaringan. Hubungan antar komponen bersifat dua arah, tidak hanya mengambil data, tetapi juga dapat memberikan instruksi atau parameter monitoring. Yang satu, yang nomor satu yaitu monitored object, yang kedua monitor, yang ketiga QoS monitoring, yang keempat monitoring application. Dan ini alurnya monitored object, lalu monitor, ada QoS monitoring, lalu monitoring application dengan aliran data dan feedback dua arah antar komponen. Selanjutnya, 4 komponen monitoring QoS tersebut, eh, apa itu monitoring application? Yaitu aplikasi yang membutuhkan informasi QoS untuk evaluasi layanan, contoh VoIP, video conference, dan streaming. Sementara QoS monitoring yaitu mekanisme yang mengelola pemantauan dan menganalisis data QoS dari monitor. Untuk monitor sendiri yaitu komponen yang melakukan pengukuran langsung terhadap objek jaringan, contoh Wireshark, network, network monitoring system, router atau switch. Lalu monitored object, di mana objek sasaran pengamatan yaitu router, switch, server, access point, client, VOV. Selanjutnya itu parameter QoS yang diukur. Pertama adalah delay, itu waktu yang diperlukan data berpindah dari sumber ke tujuan. Lalu jitter yaitu variasi delay antar paket. Jitter tinggi mengganggu komunikasi real time seperti VoIP. Lalu paket loss, jumlah paket yang hilang selama transmisi. Lalu throughput, yaitu jumlah data yang berhasil dikirim dalam periode. Lalu latensi, yaitu waktu respon atau keterlambatan komunikasi antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, konsep daripada inter network interworking VoV, di mana interworking VoV itu adalah proses menghubungkan jaringan komunikasi berbasis AV dengan jaringan lain, di antaranya seperti PSTN, seluler, ISDN, atau VoIP berprotokol berbeda. Sehingga pengguna dapat saling berkomunikasi meskipun menggunakan teknologi protokol atau media yang berbeda. Nah, VoIP, antara VoIP dengan PSTN itu IP IP ke telepon konvensional via VoIP gateway. Kalau VoIP ke seluler itu IP ke jaringan operator seluler. Sementara SIP
ke H323 itu interworking antar protokol VIP berbeda. Terus kodek ada lagi kodek transcoding yaitu konversi G711 G7729 antar jaringan. Nah, fungsi VoIP gateway di mana yaitu peran utama gateway. VoIP gateway adalah komponen paling kritis dalam interworking. Gateway menjadi jembatan antara paket switching atau jaringan IP dan sirkuit switching atau jaringan telepon, menangani penerjemahan protokol, signaling media, codec, dan routing panggilan. Jadi catatan, tanpa gateway, komunikasi antar jaringan IP dan PSTN tidak dapat berlangsung karena perbedaan teknologi yang fundamental. Sebenarnya fungsi Wi-Fi tersebut ada 5. Yang satu, konversi protokol, yaitu menerjemahkan protokol komunikasi antar jaringan berbeda. Kedua, konversi media, yaitu menyesuaikan format media suara agar dipahami jaringan tujuan. Ketiga, konversi signaling, yaitu menerjemahkan informasi signaling seperti SHIP, H323, dan S7. Keempat, routing panggilan menentukan kemana panggilan diarahkan. Kelima, codec conversion transcoding, mengubah kodek suara jadi kedua jaringan menggunakan kodek berbeda. Lalu ada alur interworking VoIP, yang mana alur tersebut itu VoIP ke PSTN, itu IP PON ke VoIP atau gateway ke PSTN. Lalu ada antar protokol. Di sini ada client dan gateway, itu gateway lalu client H323. Nah, kalau VoIP ke seluler itu softphone, gateway, jaringan seluler. Semua terkumpul dalam internet interworking gateway. Nah, sementara untuk mekanisme outgoing call atau VoIP ke PSTN, yaitu outgoing call adalah panggilan dari pengguna VIP ke jaringan telepon analog atau PSTN. Contoh, nomor 0110 menelepon nomor 201. 01, pengguna 0101 mengangkat headset dan memasukkan kode akses plus nomor tujuan. Kedua, PHP server menerima permintaan dan menentukan rute panggilan. Ketiga, gateway mengkonversi signaling dan media suara dari IP ke format telepon. Keempat, panggilan diteruskan ke jaringan telepon, lalu ke telepon 201. Setelah diangkat, koneksi suara terbentuk antara 101 VoIP dan VoIP Gateway PSTN 201 telepon. Selanjutnya, kalau mekanisme incoming call, yaitu PSTN ke VoIP, seperti alur incoming call, yaitu panggilan berasal dari PSTN menuju pengguna VIP, contoh nomor 202 menelepon nomor 102. Bagaimana pengguna 202 melakukan panggilan, lalu jaringan telepon meneruskan ke gateway, dari gateway menerjemahkan signaling ke sistem VoIP, dari VoIP server mencari dan menghubungi pengguna 102. Apabila ada, lalu dikoneksi, suara terbentuk setelah diangkat. Jadi kesimpulan dan perbandingan dari aspek outgoing call dan incoming call. Kalau dari aspek asal panggilan, outgoingnya VoIP, incoming call-nya adalah PSTN atau telepon. Sementara dari tujuan, outgoing call-nya adalah PSTN telepon, incoming call-nya VoIP. Untuk aspek arah IP telepon, kalau incoming telepon, telepon IP. Terus kalau aspek contohnya 101, 201, kalau outgoing, kalau incoming call 202, 102. Aspek fungsi gateway
mengirim ke PSTN, incoming call-nya adalah menerima dari PSTN. Jadi model monitoring QoS itu alurnya adalah monitored object monitor, QoS monitoring application dengan feedback dua arah. Sementara interworking VoIP yaitu VoIP gateway menghubungkan jaringan IP dengan PSTN seluler atau VoIP berprotokol berbeda. Sementara peran dari big gateway yaitu routing, konversi signaling, media, dan kodek memungkinkan komunikasi lintas teknologi. Demikian uraian dari mata kuliah POIV ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.